selain santrinya yang keliru karena memang salah dari awal niatnya, begitu pula gurunya juga maksiat atau keliru karena tidak mampu membaca itu, atau gurunya membiarkan muridnya punya niatan seperti itu. Ya kecuali kalau gurunya memang nggak ngerti, saking pinternya muridnya untuk memanipulasi guru nih. Jadi lamun toh ono guru duwe murid yang terlalu mengejar hal-hal yang bersifat duniawiyah, yang malah menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, gurunya ikut salah, gurunya ikut dosa. Maka langkah yang harus dilakukan oleh gurunya, jangan banyak-banyak dikasih pelajaran-pelajaran kecuali hal-hal yang mampu membenahi hatinya. Makanya teng hasya ini kan enten bahasa illa idza 'allamahu ilman nafi'an yudawi bihi da'a qalbihi. Kecuali gurunya langsung berbenah dengan mengajari muridnya yang kayaknya sangat duniawi. Tujuannya untuk mengajari pelajaran-pelajaran sing mampu atau yang mampu membenahi hatinya, membenahi niatnya. Fa idza ra'a muta'alliman yakbu 'alal syahwati muttabi'an hawahu mu'amila mutakaliban aidan ala raumid duna min ghairi minhajin mubahin fa'ila au qad ta'ata ilma fardhi kifayati min qabli fardhil aini ilman wabtila falaqad tabayyana min qara'ini halihi qasdun li ghairillahi fihi taghalghala. Fa idza ra'a mungko arikalane ningali sapa man muta'alliman ing wong kang bibinau, ketika seorang guru melihat santrinya yagbu kang demen muta'allim ala syahwati ing atase pira-pira syahwah, muttabi'an turkang manut hawahu ing kademenane muta'alim, muamilan turkang ngelakoni ing hawa, mutakaliban tur agi-agi muta'allim aidan halimalih ala raumid duna ing atase nejo utawa ngarepake ing donya, ala raumid duna ing atase nejo utawa ngarepake ing donya min ghairi minhajin saking sakliyane dalan mubahin kang den wenangake, bahkan fa'ilan hali gawe sandupaya muta'allim au qad ta'ata utawa teman-teman nandangi muta'allim ilma fardhi kifayatin ing bibinau masalah fardhi kifayah ay ta'alluma masaili fardhi kifayah min qabli fardhil aini saking sadurunge masalah fardu ain ilman haliden kawerwi apa fardu ain wabtila lan den lakoni utawa den amalke fardhi ain. Sekali lagi, ketika seorang kiai, seorang guru melihat santrinya sangat memiliki ketertarikan terkait syahwat dan biasa sembrono untuk
nuruti syahwate. Syahwat itu adalah satu ketertarikan terhadap semua hal yang potensinya menjauhkan dengan Allah Subhanahu wa taala atau bahkan melanggar aturan-aturan Allah. Lah, ketika ada guru yang melihat muridnya punya gelagat seperti itu, bahkan sembrono dengan berani melakukan apa yang ia tertariki walaupun itu mungkin melanggar syariat, mutakaliban aidan ala raumid duna, sangat tergesa-gesa untuk segera memiliki hal-hal yang bersifat duniawiyah. Pengen dang suge, pengen dang nyekel dunya, bahkan min ghairi min hajin mubahin fa'ila, dan tidak takut untuk membuat atau melakukan apapun supaya mendapatkan itu semua. Terus semangatnya ngaji bab-bab yang bersifat fardhi kifayah, misalnya kayak ilmu alat, ilmu hisab, sebelum dia benar-benar mendalami, mengamalkan ilmu-ilmu yang bersifat fardil ain, falaqad tabayyana, mongko yakti teman-teman pertelo. Kalau situasinya seperti itu, falaqad tabayyana, mongko yakti teman-teman pertelo. Mingkara ini halihi saking piro-piro korinah yaiku tingkai muta'alim, apa qasdun penejo li ghairillahi kedue liyane Allah. Apa qasdun penejo li ghairillahi kedue liyane Allah. Taghalghala hale teman-teman manjing muta'alim fihi ing dalem qasdi, utawa taghalghala kang qasdun taghalghala fihi li ghairillah. Falaqad tabayyana, mongko yakti teman-teman bertelo mingkara ini halihi saking piro-piro qarinah, saking piro-piro pertondo yaiku tingkai muta'alim, apa qasdun penejo taghalghala mencolot kang manjing, apa qasdu fihi ing dalem murid, qasdi li ghairillahi kedue liyane Allah, utawa apa qasdun penejo li ghairillahi krana liyane Allah, taghalghala kang manjing apa qasdi fihi ing dalem murid. Enak iku, wis penak iku. Falaqad tabayyana, moko yakti teman-teman bertelo mingkara ini halihi saking pira-pira pertanda yaiku tingkai murid, apa qasdun penejo li ghairillahi krana liyane Allah, taghalghala kang manjing apa qasdi fihi ing dalem murid. Harusnya seorang kiai, seorang guru punya kemampuan untuk membaca apa yang ada dalam pikiran santrinya atau muridnya. Apalagi kalau sudah jelas seperti ini, bocah sembrono, gak duwe wedi kambek dosa, syahwate tidak bisa ia kendalikan, kemudian sangat memiliki ketertarikan terhadap hal-hal yang bersifat duniawiyah, tidak segan-segan melanggar aturan untuk mendapatkan itu semua, min ghairi min hajin mubahin, nyambut gawe gak gelem, sembarang kalir gak gelem, pokoke piye ndang sugih ndang sugih ndang sugih. Atau ketertarikannya hanya hal-hal yang memang mudah untuk dijual di panggung-panggung misalnya, daripada dia belajar fardil ain, misalnya koyok bagaimana cara salat yang benar, bagaimana cara tatahur yang benar, bagaimana cara puasa yang benar, bagaimana cara qiraatil Quran yang benar dan lain sebagainya. Sudah jelas ini adalah santri sing pancen tujuane donya. Guru harus benar-benar hati-hati. Wa kadza lan kelawan kaya mengkono-mengkono kabwi yakbuel
Wa kadzalan kelawan kaya mengkono-mengkono kabwi, masteri kabwi. Ketertarikannya terhadap hal-hal yang bersifat duniawiyah atau ketertarikannya untuk nuruti nafsune itu bisa lagi dilihat idza taraka arikalane ninggal muta'allim as-sholata ing sholat jama'atan hali jamaah padahal min ghairi udhrin saking tanpa udzur bal bi ayyatagasala balik kelawan yento aras-arasen sapa muta'allim. Ketika guru punya murid nyata-nyata sering tidak jamaah hanya karena malas. Ini sudah menunjukkan bahwa dari awal niatan murid ini jelas tidak benar. Ya, sebagaimana kemarin, apa itu bednya kemarin itu? La tatrukanna jama'atan qad fudilat bisab'i wal 'ishrina min fadlin ala. Min fadlin ala. Bisab'i wa 'ishrina min fadlin ala. Bagaimana ada seorang santri kemudian sangat sembrono meninggalkan jamaah yang dia benar-benar tahu bahwa jamaah ini pahalanya luar biasa, pahalanya sangat banyak. Perbandingan orang sholat sendirian dengan sholat jamaah, dengan orang yang sholat jamaah itu sangat jauh, tapi dia tenang-tenang saja akan itu semua. Ini menunjukkan bahwa ketertarikannya akan apa yang ada di sisi Allah sangat rendah. Dan dia sangat tertarik dengan hal-hal yang bersifat ittiba'il hawa. Wa kadzaka lan iku kaya mengkono-mengkono tarkil jamaah, dan di antara alamat sembronone murid yang harus diantisipasi oleh guru tarkun utawi ninggal li rawatibi maring pira-pira sunnah ratibah, sunnah kang ajeg, was sunani lan pira-pira kesunahan in ukidat lamun den kukuhake apa as-sunan. Ketika ada beberapa sunnah-sunnah mu'akkadah ditinggalkan oleh seorang murid, maka guru harus siap-siap. Maka guru harus segera mengambil langkah. Harus bagaimana memperlakukan muridnya. Fa'lamhu mongko ngertiya sapa sira, yakni sira muallim, sira man 'allama tadi ing mazkur minal qara'in. Fa'lamhu mongko ngerti ya sapa sira ing mazkur minal qara'in, semua qarinah, semua petunjuk agar niatan murid itu harus benar-benar diketahui oleh seorang kiai. Washulan prayitno sapa sira, washulan prayitno sapa sira, tabattulan halin junggung sapa sira, tabattulan halin junggung sapa sira, tabattulan halin junggung sapa sira. Harus segera bergerak, harus segera mengambil langkah, dan jangan lupa seorang guru harus meningkatkan ibadah ubudiyahnya untuk memberikan satu uswah terhadap murid-muridnya. Wal alimul ukhra alamatun tura. Pun mandek nih oke. Sakniki wal alimul ukhra alamatun tura. La yatlubu dunya bi ilmi masaila walidhaka ayatun takunu kasirah alla yukhalifa qawluhu ma yaf'ala wa yakuna bil ma'muri awwala amili wa 'anil ladhi yunha tajannaba awwala wa kadza. Kok wa kadza ya? Wali alimil ukhra, wali alimil ukhra lan iku tetep kedue wong alim krana akhirat, santri sing pancen tujuannya ukhrawi, tujuane pangeran, alamatun utawi pira-pira tondo tura kang bisa den tingali apa alamat. Ada banyak petunjuk untuk melihat santri ini benar-benar santri atau enggak.
Lah kalau memang santri benar harusnya bisa dibaca la yatlubud dunya bi ilmi masaila. La yatlubu iki dadi badali alamat tegese ora nuprih sapa alim ad-dunya ing donya bi ilmi masaila ing dalem ngawerui pira-pira masalah. Dengan semua pengetahuannya tidak ada yang ia jadikan atau ia buat satu sarana untuk mendapatkan dunia. Makanya kenapa Rasulullah kemudian dawuh sangat penting seorang santri memiliki kreativitas, memiliki aktivitas yang mampu membuat dia memiliki rizki yang halal daripada santri, daripada wong alim, daripada kiai yang rizkinya dari ilmunya. Jauh lebih baik seorang santri yang pinter nyambut gawe untuk mendapatkan rizki-rizki yang halal daripada dia dapat rizki dari keilmuan yang ia pelajari selama ini. Walidzalika lan iku kedue mengkono adamit tolab ayatun utawi pira-pira tondo layat lubu lho. Walidzalika lan iku kedue mengkono layat lubu dunya macane adamit tolab ayatun utawi pira-pira tondo takunu kang ana apa ayat iku kasiratan akeh. Allah yukhalifa nyatane yen to ora nulayani di antara ayat-ayatnya, di antara alamat-alamatnya, yen to ora nulayani apa koluhu ucapane alim maing barang ya fa'ala kang lakoni sapa alim ing emah. Wa yakuna lan yen to ana sapa alim bil ma'muri kelawan barang kang den perintahake iku awal amilin kawitane wong kang nglakoni wa tajannaba mencolot lan ngedoi sapa alim awalan ing dalam kawitane anil ladzi saking barang yunha kang den cegah sapa yunha kang den cegah apa alladzi wa tajannaba lan ngedoi sapa alim awalan ing dalam kawitane anil ladzi saking barang yunha kang den cegah apa alladzi. Asy-Syaikh Abi Bakar Sato ndawuhaken li adami talabid dunya bil ilmi ayatun ay dalailu katsirah minha ayyudrika haqaratad dunya. Banyak cara kita membaca apakah kita sebagai santri ini termasuk alimud dunya atau alimul ukhra atau alimul akhirah. Sampeyan niku santri tenan apa ora iku gampang. Di antaranya kata si Abu Bakar Sato ketika ayyudrika haqaratad dunya wa khissatiha wa kuduratiha. Leru ayyudrika haqaratad dunya wa khissataha wa kudurataha. Di antaranya mudahnya kita menganggap atau kita punya perasaan dan keyakinan yang penuh, ya bukan hanya sekedar
omon-omon, tapi benar-benar kita resapi, kita yakini bahwa dunia itu sesepele itu. Dunia itu serendah itu. Dunia itu ndak sepenting itu. Ketika santri itu adalah orang yang benar-benar mendapatkan taufik inayah Allah Subhanahu wa taala atau taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sangat mudah untuk menganggap dunia itu sangat-sangat sepele dan sangat mudah untuk kemudian kita tinggalkan. Minimal alamatnya santri itu adalah ketika dia punya kemampuan menganggap dunia itu adalah sebuah hal yang super sepele di hatinya, paham gak? Di hatinya. Dan di saat yang sama yudrika idhamal akhirah wa dawamaha wa safa'a nam'imiha wa jalalata apa ya gitu hilang apa. Wa jalalata mulkiha. Di saat yang sama dia benar-benar meyakini bahwa akhirat sepenting itu. Akhirat sangat-sangat harus kita perhatikan. Akhirat sangat-sangat harus kita persiapkan. Karena akan ia temui semua hal yang ia fahami dan ia yakini. Dan itu bersifat abadi. Dan itu bersifat abadi. Sekali mbleset neng kono, masalahnya sangat panjang. Sekali bejo nang kono, itu semuanya akan selamanya. Terus, kemudian alamat berikutnya Allah yukhalifa qauluhu ma yaf'ala. Ngono ya. Allah yukhalifa qauluhu ma yaf'ala. Itu maklum itu. Kabura maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Allah sangat benci sama orang yang bisa ngomong tapi gak bisa melakukan. Pokok awakmu ono perintah-perintah. Kok super semangat. Kemudian kok ono larangan-larangan. Sangat-sangat menghindari. Insya Allah memang kamu benar-benar santri. Wa yakuna mu'taniyan bi ilmin arghaba fi ta'atin nahid 'alid dunya jitala mutawakkiyan ilman yakunu mukatsira kilan wa qala wal jidala musawwila wa yakuna lan yen ta ana sapa alim iku mu'daniyan kang nemen-nemeni bi ilmin kelawan ilmu arghaba kang demenake apa ilmu fitaatin ing dalam pengabekti, sangat tertarik mempelajari keilmuan yang membuat semangat ibadah, nahin kang nyegah ilmu anid dunya sangking dunyo ijidala kang bertelo apa ilmu. Selain itu, ilmu itu mampu membuat kita tidak memiliki ketertarikan terhadap dunia. Dan ilmu itu sangat-sangat ada, sangat-sangat jelas. Mutawakian tur gawe rumaksa sapa alim, mutawakian tur gawe rumaksa sapa alim ilman sangking ilmu. Ya gunu kang ono apa ilmu ana iku mukassiran kang ngekehke kilan wa qala ing akeh ing gunem
kilan wa qala ing ake gunem wa musawwilan lan tur maes-maesi apa ilmu al-jidala ing para padu. Al-jidala ing para padu. Dia tidak cukup tertarik untuk mempelajari keilmuan yang bersifat ngomong, tapi gak ono pengamalannya. Atau dia sangat menghindari sebagaimana di taklim kita, sangat menghindari ilmu yang berbuntut dengan nopo jenenge? Jidal, para padu apa ya? Debat. Dia sangat menghindari debat. Dia sangat menghindari keilmuan untuk mempertajam sebuah perdebatan atau untuk membuat dia bisa tampil istimewa dalam sebuah perdebatan. Kula niku tertarik kalau Dawi Imam Ghazali dalam kitab Ihya yang ditampilkan oleh Syekh Abu Bakar Sato itu. Beliau mengatakan yambahi ayyakuna ta'allum min jinsi marwiya an Hatimil Asam. Seorang santri itu harusnya meniru Al-Imam Hatim Al-Asam ketika nyantri kepada Al-Imam Syakik Al-Balkhi. Annahu qal mundukam sahib tani. Sang Kiai Syakik Al-Balkhi bertanya kepada muridnya, kamu itu nyantri ke saya berapa tahun? Qal mundu salasi wa salasina sanah. Kula mondok niki pun 33 tahun. Mondoke 33 tahun. Diluk ya. Fama ta'allamta minni fi hadhil muddah. Apa yang kamu pelajari dari saya dengan atau dalam jangka waktu 33 tahun ini? Fama ta'allamta minni. Apa yang kamu pelajari? Qal samaniya masail. Ada 8 hal yang saya pahami dari panjenengan selama 33 tahun. Kemudian sang kiai jawab, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kowe iku 33 tahun mondok mek entuk 8 bab, 8 masalah. Lah wong mondoke 33 tahun tapi kok entuk mek entuk 8 pemahaman. Tapi suwi-suwi penasaran. Yo awalnya nggih dijawab sik niku. Ya Ustadz, lam ata'allam ghairaha wa inni la uhibbu an akdib. Ngapunten Kiai pancen kula pahame nggih namung 8 niku tok. Kula mboten remen ngapusi, nggih pokoke kula sagete matur kula paham 8 hal itu dan benar-benar saya amalkan 8 hal itu. Akhirnya sang Kiai bertanya, hati-hati samani. Coba 8 masalah itu apa saja? Dijawab oleh santri ini. Nadhartu ila hadzal khalqi fa ra'aitu kulla wahidin yuhibbu mahbuban fa huwa ma'a mahbubihi ilal qabri. Fa idza wasala ilal qabri fa raqahu. Yang pertama, saya melihat semua orang itu punya kekasih. Saya lihat semua orang itu punya ketertarikan akan apapun. Saya lihat semua orang itu mencintai banyak hal. Dan semuanya ketika pada akhirnya mati, yang ia cintai, yang ia kasihi, ternyata tidak ia bawa masuk ke dalam kubur. Semuanya ditinggalkan, semuanya berpisah. Entah itu orang, entah itu barang, enggak ono.
Kamu boleh ngomong ada orang yang sangat mencintai kamu, bahkan itu adalah orang tuamu. Tapi prakteknya nek kowe mati, melu mati ora iku. Melu mlebu kuburan ora. Kamu boleh punya sesuatu yang sangat istimewa menurut kamu. Ternyata ketika kamu meninggal itu tidak ikut juga. Faja'altul hasanat mahbubi. Dari situ saya berkesimpulan yang boleh saya cintai hanya amal-amal yang baik. Fa idza dakhaltul qabra dakhala mahbubi ma'i. Dan saya yakin ketika nanti saya harus masuk liang kubur, yang saya cintai berupa amal-amal itu pasti akan ikut bersamaku dalam kubur. Itu pertama. Yang kedua, nadhartu fi qaulillahi azza wa jalla wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Yang kedua, ketika saya ngaji, saya mendengar Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih, yang benar-benar membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan punya kemampuan untuk meredam nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, surga pasti tempat kembalinya. Fa'alimtu anna qaulahu huwal haq, dan saya yakin apa yang disampaikan Allah itu pasti benar adanya. Fa'ajhadtu nafsi fi daf'il hawa hatta istaqarrat ala ta'atillah. Dari sana kemudian saya paksa nafsu saya untuk melakukan ketaatan-ketaatan, untuk menghindari semua ajaan nafsu, sampai nafsu itu tenang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Artinya sampai kemudian nafsunya sama sekali tidak punya potensi, tidak punya kesempatan menggoda, ngajak hal-hal yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, anni nadhartu ila hadzal khalqi. Saya lihat banyak orang, faraitu kullama ma'ahu syai'un lahu qimah wa miqdar rafa'ahu wa hafidhah. Saya lihat semua orang itu punya jimat, semua orang punya hal yang dianggap istimewa, yang selalu ia jaga, selalu ia bawa, selalu ia rawat. Summa nadhartu ila qaulillahi azza wa jalla ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Lah saya melihat Allah mengatakan apapun yang ada di tangan kamu itu semuanya pasti sirna, pasti hilang, pasti berpisah, dan hanya yang ada di sisi Allah yang abadi. Fagullama waqa'a ma'i syai'un lahu qimah wa miqdar, ketika saya melihat ada sesuatu yang istimewa pada diri saya, wajjahtuhu ilallah, langsung saya arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, liyabqa indah mahfudh, supaya hal istimewa itu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ani nadhartu ila hadzal khalqi fa ra'aitu kulla wahidin minhum yarju ilal mal wa ilal hasab wa syarab wa nasab. Saya lihat banyak orang sangat bangga ketika punya harta, ketika dia dilahirkan dari keturunan yang luar biasa, ketika dia itu dianggap mulia, ketika nasabnya istimewa. Fa nadhartu fiha fa idza hiya la syai'. Setelah saya angan-angan, setelah saya pikir dengan cermat, ternyata itu semua enggak ada gunanya. Summa nadhartu ila qaulillahi ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Saya malah melihat Allah dawuh inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling istimewa di sisi Allah adalah yang paling takut dengan Allah. Fa'alimtu fit taqwa, fa'amiltu fit taqwa, fa'amiltu fit taqwa. Maka saya membangun ketakwaan saya, hatta akuna indallahi karima, sampai saya punya kesempatan untuk mulia di sisi Allah. Al-khamisah, yang kelima, ini nadhartu ila hadzal khalqi wa huwa ya apa iki?
Ini nazartu ila hadzal khalqi wa hum yat'unu dah, masyaallah. Yat'unu ba'duhum fi ba'din wa yal'anu ba'duhum ba'dha. Ngono ternyata enggak ono titike ngene aku. Gitu. Bener apa salah? Eh? Oh iya benar. Wa hum yat'unu ba'duhum fi ba'din wa yal'anu ba'duhum ba'dha. Saya lihat semua orang itu rata-rata sulit untuk akur, sulit untuk kompak untuk bersatu, saling mencela, saling menyalahkan, saling merugikan, saling curiga dan lain sebagainya. Wa aslu hadhihi kullih wa aslu hadza kullih al-hasad. Dan saya lihat semuanya bermuara pada hasad, hasud, iri dengki. Summa nadhartu ila qaulillahi azza wa jal nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Nahnu qasamna bainahum. Saya Allah Subhanahu wa taala telah membagi semuanya sesuai porsinya. Fil hayatid dunya. Fil hayatid dunya. Urusan dunya wis kadum kabeh sesuai dengan jatahnya masing-masing. Iku dawuh Allah Subhanahu wa taala. Fataraktul hasad. Mulai saya baca ayat itu, saya tidak pernah kemudian hasud dengan siapapun. Wajtanabtu al-khalqa, dan saya berusaha untuk tidak terlalu dekat dengan siapapun. Wa alimtu anal qismah min indillah, dan saya belajar meyakini, memahami, menyadari semuanya sudah jatah dari Allah. Fataraktu ada watal khalqi anni, dan saya benar-benar menghindari terjadinya percekcokan, permusuhan di antara saya dan yang lain. Wes, asadisa. Nadhartu ila hadzal khalq pernah hilafati. Apa itu? Apa? Yang bagi. Ya bagi. Oh ya bagi. Oke. Ya wes oke. Nadhartu ila hadzal khalqi yabghi ba'duhum ala ba'din, masuk. Wa yuqatilu ba'duhum ba'dha. Saya lihat semuanya saling menindas, saling menekan atau bahkan saling membunuh. Faraja'tu ila qaulillahi azza wa jal innasyaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Fa'adaituhu wahdah. Saya ingat Allah Subhanahu wa taala mengatakan musuh kita itu cuma satu, setan. Musuh kita itu cuma satu, setan. Kenapa kemudian kita membangun permusuhan di antara kita? Wong musuh kita yang dihabarkan oleh Allah itu cuma satu, namanya setan. Wajtahadtu fi akhdi hadari minhu. Saya benar-benar ijtihad, benar-benar bersungguh-sungguh untuk selalu waspada akan segala pergerakan setan. Li'anna Allah syahida alaihi annahu aduwwul li. Karena ini musuh yang benar-benar diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fataraktu adawatal khalqi ghairahu. Saya menghindari membenci siapapun, bermusuhan dengan siapapun kecuali dengan setan. Asabi'ah nadhartu ila hadzal khalqi fara'aitu kulla wahidin minhum yatlubu hadhil qissah fayudhillu fiha nafsah wa yadkhulu fima la yahillu lahu. Saya lihat semua orang atau banyak orang yang terlalu ngoyo untuk mencari kepingan-kepingan dunia. Bahkan ada yang mau merendahkan dirinya untuk mendapatkan sesuatu. Bahkan ada yang sanggup untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah demi uang yang tidak seberapa. Summa nadhartu ila qaulihi ta'ala wa ma min jabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Saya lihat Allah dawuh tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini kecuali dijamin rezekinya oleh Allah. Fa'alimtu,
Ani wahidun min hadhihi dawab. Dan saya sadar saya satu di antaranya yang bergerak di dunia ini. Saya satu atau saya salah satu di antara yang bergerak di dunia ini. Artinya apa? Artinya allati 'alallahi rizquha, yang berarti juga ikut dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis. Fashtaghaltu bima lillah alayya wa taraktu mali indah. Ya sudah, nasib saya pasrahkan kepada Allah yang sudah berjanji untuk menanggung semua kebutuhan saya. Yang terakhir, nadartu ila hadzal khalqi fara'aituhum kullahum. Mana ya? Fara'aituhum kullahum mutawakkilina ala makhluk mithlihim. Saya lihat banyak orang punya ketergantungan dengan orang lain. Faraja'tu ila qaulihi ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapapun yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan menyelesaikan semua urusannya. Fatawakkaltu 'ala Allah fahuwa hasbi. Dan ternyata benar ketika saya belajar tawakal dan saya benar-benar mengamalkan tawakul, maka semua dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiainya apa komentarnya? Kata Syakik Al-Balkhi, ya Hatim waffaqakallah. Moga-moga taufik Allah selalu membersamaimu. Fa ini nadartu fi ulumi Taurah wal Injil wal Zabur wal Furqan. Saya lihat dalam semua kitab samawi, Taurah, Injil, Zabur, Furqan, fawajadtu jami'a anwa'il khair wad diyanah taduru ala hadhihi zaman. Saya lihat memang semua kitab-kitab itu, mulai Taurah, Injil, Zabur, Al-Quran, itu semua muara perintahnya ya di 8 hal yang kamu pahami itu. Faman ista'malaha faqad ista'mala al-kutub al-arba'ah. Siapapun yang mengamalkan 8 hal itu berarti mengamalkan isi atau kandungan daripada 4 kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni At-Taurah, waz-Zabur, wal Injil, wal Furqan. Wis iku nang Ihya iku. Bon, lagi apa? Wa yaguna mujdaniban, dan yen to ana sapa alim iku mujdaniban kang ngedoi tarafu hamat amin ing enak-enake panganan. Wa tajammulan lan macak bimaskanin kelawan omah wa asasi zakalan prabote mengkono maskan. Dia tidak terlalu fokus terhadap kuliner. Ya tarafu himat ami kuliner, paham ora? Gak kaya wae dhewe, aku mau mlaku poso-poso mlaku nyawang gerobake selamat bakso lho. Wis panik aku, cah iki nyapo cah iki. Wis enak ora ya. Nah, itu gagal kita. Untuk menjadi alimil ukhra gagal kita. Apalagi wa tajammulan bimaskanin wa asasi dzalik. Kemudian kita terlalu sibuk bagaimana memiliki rumah yang mewah, yang megah dan segala perabotannya. Wa tana'uman lan enak-enakan, apa itu terusane? Wa tazayyunan lan maca bilibasihi kelawan penganggone alim. Wa ma ilan mencolot ya. Wa ma ilan lan kang condong ilal qanaati maring nrimo wa taqalluli lan amrih kedik. Wa taqalluli lan amrih kedik. Begitu. Seorang alim sejati dia tidak suka untuk nganggur, nyaman, tenang, gak ono acara. Nganggur iku enak loh. Nganggur iku menarik, nganggur iku ngowa-ngowo, glibang-glibeng, ngopi, ngeteh, enak. Tazayyun bil libas. Repot puani, sesuk bodoh gawe apa yo. Sesuk tuku apa yo. Aduh, cek. Masukkan keranjang, wanu es. Lah iya ngono. Poani karepe dhewe gak iso turu, mergo kentekan. Takok sesnya masih ada enggak? Sudah habis. Wah, gak iso turu, panik, guys. Kiamat, neraka mesti. Ya minimal mampir lah. Kowe nek mulai ngecek terus ternyata kue hati gara-gara kentean atau panik gara-gara kentean. Yo,
Ora kudu mlebu neraka. Dawa hisabe lho. Paham ora? Ora kudu mlebu neraka nyapo. Apapun itu semua adalah hal yang halal. Cuman hisabmu mesti dawa. Tapi kamu harus latih mulai dini, mulai awal bahwa jangan sampai kebahagiaanmu ditentukan hal-hal yang bersifat seperti itu. Tenang aja. Terus apa maneh? Terusan apa? Hmm? Kitabku ya atraktif. Rata-rata titiknya hilang. Aku dulu ya muskil. Kok iso di-download nih kitab model ngene iki piye mbek Yosi? Apa? Lah iya. Yosi sono ono Yosi. Kandhani kon download kitab sing lawas kok, malah download sing aneh-aneh. Wayaguna mungkobidan to ternyata mungkobidan kok mungkobidan sampean. Wayaguna mungkobidan anis sultani dha alla yakuna alaihi yauman dakhila. Wayaguna lan yen to ana sapa alim iku mungkobidan kang apa ya mungkobidan anis sultan kang ngedoi wis ngono ae. Oh, nek manaku ternyata kakekar. Wis kang ngedoi cukup iku, gampang iku. Lebih mudah dipahami. Iku mung qabidon kang ngedoi anis sultani saking ratu. Za utawi iki ing kibab iku ala yakuna yen to ora ana sapa alim iku dakhilan kang masuk alaihi utawa manjing alaihi ing atase as-sultan yauman ing dalem dina siji. Illa linushin angin krana ngarepake bagus auli daf'i madzalimi asale ya auli daf'i madzalima tapi mergo syair auli daf'i madzalimin utawa krana nolak ing pira-pira penganiayan auli syafaati utawa krana nyafaati fil maradi ing dalem pira-pira barang kang den ridani Allah nek ngono fadkhula mongko manjingo temen sapa sira alim maksudnya. Jangan sampai ada komunikasi atau bukan komunikasi, jangan sampai ada kebiasaan untuk sowan menghadap penguasa. Entah itu lurah, bupati atau di atasnya. Illa linushin, kecuali kamu akan memberikan nasihat di sana. Kecuali kamu sebagai santri, sebagai alim akan memberikan nasihat di sana. Nasihat loh ya, ora madeh. Tidak puji-pujian mau padane Arab jamaah. Auli daf'i madzalim, atau memang ada sesuatu yang harus kamu selesaikan demi masyarakat banyak. Di mana para santri-santrimu, di mana lingkunganmu, ada banyak hal yang tidak sesuai yang harus kamu laporkan kepada penguasa. Auli syafa'ah fil maradi, atau kehadiranmu harus memastikan ridhone Allah Subhanahu wa taala adalah cita-cita bersama al-umara wal ulama. Kalau itu ya monggo, tapi kalau enggak jangan. Abot loh. Nushi pejabat berat. Bulan Sayyid Abu Bakar satu mengatakan li'anal mukhalid lahu la yakhlu imma ayal tafita ila tajammulihi. Minimal kalau kita masuk ke sana kita akan lihat betapa luar biasa apa yang dimiliki oleh mereka secara duniawiyah. Wa kasrati malihi. Wah, yo, iki duwe iki apa neh, ngowah santri biasane terong. Nggih, kelingan. Kula ki nate ngoten. Sing dina
Duka keng pundi ngoten terus akhirnya terus kula niku mampir di rumah salah seorang pejabat kemudian dikasih makan steak. Ngerti steak ora we? Steak asli yo daging cuwilne ning apa ngono terus. Makan steak itu kan ada tata caranya. Iya aja, ora angger nguntal ae. Ora sing nyekel garpu lah, nyekel macam-macam. Aku kan gak iso. Kak Iris sih gak kena-kena. Iya ya, itu aja. Aku kan gak paham ya, Kak Iris sih gak kena-kena. Aku wis ket awal wis batin. Iki lading nyapu tuh gak ketok landep. Ladingnya kan iya koyo piye ngono ya. Kak Iris gak kena-kena. Wong-wong mangan kok enak, tam-tam. Aku kok gak ya. Gak telaten aku, ndang gak cekel ngono gak cakot. Lho tenan. Ya apa menyen. Wahake lho padha. Lah, cara aku ditakoki ceritane rasane piye? Aku iso jawab sebagaimana dia bisa jawab. Padha wae. Ya paling ya mek wong mek mesem ngono tok. Ora guyu-guyu piye no ya, Mas. Mesem tok. Anu iki Gus. Biasane ngene iki, Pak. Iso wen. Sementing teko weteng wis ora rasane ndang mulih ngono ya. Masalahnya di mana masalahnya? Masalahnya di mana? Kalau seorang santri kayak kita-kita, secara mental belum siap untuk kemudian ketemu mereka, apa masalahnya? Fayazdari nikmatullah alaih. Kemudian kita merasa bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah lebih besar untuk mereka daripada kita yang santri. Paham? Padahal kita ini membawa sesuatu yang jauh lebih istimewa daripada apa yang mereka dapatkan. Paham? Masalahnya di situ masalahnya. Tapi ketika mentalitas kita ini tertata dengan rapi, jadi gak masalah. Permasalahannya adalah ketika kita merasa mereka mendapatkan pemberian yang lebih istimewa. Paham gak? Berarti di saat yang sama kamu menganggap Ulumiddin ini adalah sesuatu yang tidak penting, tidak hebat, tidak istimewa, tidak dahsyat. Paham gak? Dan itu pelanggaran berat. Atau yang lebih ngeri lagi, ketika kemudian kamu dapat steak, gitu. Yaskuta anil ingkar alaihi. Kemudian kamu harus diam. Tidak mampu bicara di depannya kalau ada sesuatu yang salah. Iya, Jah. Berat loh itu, Jah. Kadung kayak setik ya, Bro. Piye ngono iku. Wong al insan iku Abdul Ihsan. Kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita biasanya panik. Kowe ana dulur. Angger ngendangi awakmu nang pondok, nyangoni 1 juta, 2 juta. Munggo-munggo dulur sing apik apa ora? Sesekali rada ngawur mbek awakmu nampa apa ora? Ya pangga nampa. Misalnya kamu goblok men nduk, gak masalah. Wong 2 juta. Iya kan? Iya toh, kowe paham maksudku gak baca? Oh, ya. Nah itu loh yang bahaya. Lah kalau seorang alim, seorang kiai kemudian datang, dia tidak mampu untuk mengucapkan nasihatnya, masalah. Masalah. Ini jelas bukan alim ala sabilil huda. Bahaya. Bahaya. Padahal assalamatu ala manit taba'al huda wasyaqawatu ala manit taba'al hawa. Nah, ini kiai yang nuruti hawa nafsunya. Padahal yang pengen selamat harus ikut Mbah Yehuda. Alaman itaba'al huda. Aku biyen ngono, aku biyen di sini. Wow. Blok. Assalamatu ala man taba'al huda. Pengen selamat melu Mbah Yehuda. Nggih aku. Ya Allah. Astagfirullah. Coba tuh ini. Aku ini ngaji ceritanya abah apa ngono. Mereka dikomentari mbek netizen. Netizen yo ono. Aku dhewe yo gumun. Sapa? Wong ngono. Ya ora to. Piye ta awakmu sembrono awake ya. Awak yo netizen kok kurang kegiatan iku piye awakmu? Ora. Gak aku dikomentari apa ngono lali aku.
Komentar yo apa ya? Oh, nyeritane Mbah Yai. Betapa Mbah Yai itu sangat luar biasa gatine mbek awakmu. Wah itu kan cerita dia dan bapaknya. Ndak ada yang mampu mengecek atau apa ya, mengkoreksi kebenarannya. Loh, ora Pak ono kabeh, Bapak diurip kabeh. Oh nek mati to, Pak An diurip to. Hah? Lah anggere Pak An diurip, Pak Satori diurip, Ki Ardani diurip, itu semua saksi, ada semua itu. Wong aku saiki wis kelingan kok aku metu ning ndi? Metune ning Anik to ning Purworejo to. Ya, kalau wonge mantuk lho. Aku sampai saiki jek iling kok ya. Kok iso malah itu ceritanya gak terkoreksi anu. Oh kok apa lali bahasane. Aku saiki mulai seneng kok ndeloki komentar netizen. Aku seneng. Aku bikinkan akun palsu dong, gak jawab ya aku. Aku ini nyapa kambek neng ket biyen gak tahu oleh apa jenenge? Bikin akun. Bukan faktor apa-apa. Mergo aku iki wonge reaktif, apa jenenge? Netizen banget. Netizen banget. Dan wah aku seusil ku ya. Aku wow bos nyapa. Ben. Apa? Doai. Oh tuh, aku kan biyen yo ora tau merasa biyen, gak tau. Merasa was. Apa begitu? Enggak pernah, santai saja. Seneng loh jadi netizen ya. Di antara nikmat dunia, iku nyang-nyangan. Ya Pak. Tawar menawar. Nikmatnya ra karuan tawar menawar. Dan sangat tidak menarik kalau kemudian sang penjual itu tahu-tahu ngerti siapa yang diajak bicara. Loh, jenengan Gus Kausar nggih. Nah, iku wis mati aku. Sebabnya iya, kan memalukan ya. Misalnya tuku handspot misalnya, atau tuku handle misalnya. Tuku handle. Harganya berapa tuh? Sekian misalnya begitu. Janganlah. Ayolah, kasih sekianan. Oh nggak bisa bang, kita ambilnya untungnya mepet nih. Oh seneng ya, nak. Ini seneng, dawa, ini sedengnya. Wah amang kok transfer lebih, itu biasa. Gak penting, sementing kenyang. Seneng. Lambasan kita ngomong, kirim ke sini misalnya begitu. Nyebut Alfalah Putri. Niki kagem Gus Kausar iki. Minimal gue. Mati aku wis. Kayak winginane. Aku blonjo apa ngono? Blonjo dolanane Vespa iki gak ero aku. Bahasan kak kei alamat terus kak takoki kan pertama kak takok totalnya berapa? Mana alamatnya Mas? Alamatnya kak kirim. Kak Ahmad kak kirim, kak takoki kan, mana rekeningnya? Gak dijawab. Dan barangnya datang. Lah, itu buruknya, itu jeleknya. Kenapa kemudian memang sebaiknya kita gak duwe, akun itu gak duwe, wis pokoknya ya wis ngawure malah enak. Awut-awutan itu wis enak. Lah, gak seru. Ngenyang pelem, ibu-ibu wis sepuh. Ya kan? Ibu-ibu wis sepuh. Wis penak-penake nyang-nyangan, moro-moro jenengan nopo? Kacau. Wis kene mek mbelani dhuwit 14.000 malah konangan. Gak bahagia tenan. Oke ya, tapi paham ya. Maksudnya paham kan? Jangan sampai kemudian ketika kita ketemu dengan orang kaya atau ketika kita ketemu dengan para pejabat misalnya kemudian membuat warna santri kita akan hilang hanya karena kita
menganggap mereka mendapatkan sesuatu yang jauh lebih istimewa daripada apa yang ditakdirkan Allah untuk kita. Oke, bagus, bagus. Dan jangan sampai kita sebagai santri yang ngerti, jangan sampai kemudian keluh mulutnya karena kebaikan-kebaikan yang mungkin diberikan oleh para para pejabat atau orang-orang yang hebat-hebat itu. Oke ya. Wis ila akhirnya wis ngono-ngono kuwi lah pokoke walhasil. Terusan apa? Wa ilal fatawa la yakuna musari'a wa yakulas al may yakunu ta'ahala. Wa la yakuna lan yen ora ono sapa alim iku musari'an kang agi-agi ilal fatawa maring pira-pira fatwa wa yakula lan yen ngucap alim is'al takono sira man ing wong. Yakunu kang ono man iku ta'ahala dadi ahli sapa man. Wa aba lan mampang sapa alim ijtihad dan ing ijtihad la yakunu kang ora ana ijtihad iku ta'ayyana dadi wajib ain apa ijtihad wa yaqula lan yen ngucap sapa alim la adri ora ngerti sapa ingsun idza lam yashula ari kalane ora gampang apa ijtihad ono wis kiai tenan itu tidak mudah berfatwa. Oh, ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh. Coba ditakoki barang wis men takok Pak Manan ae. Takok Pak Fat ae. Ngono. Ya apa? Gelemen iki lho, wa abad istihadan. Nyapa tak kesel-kesel mikir malah bulet dan belum tentu itu adalah sebuah hal yang positif. Kecuali memang niatannya benar. Kalau niatannya hanya pengen dianggap sebagai orang yang serba tahu, serba ngerti, serba cerdas, serba paham, buat apa? Paham? Nggak ngerti itu baik. Bahkan ngomong nggak ngerti, walaupun kadang-kadang rodok ngerti, itu tetap baik. Ada hadis mengatakan al-ilmu salasah. Ilmu itu ada 3. Kandungan ilmu, inti sarinya ilmu, intinya inti, itu ada 3. Kitabun natik wa sunnatun qaimah. Ya Quran yang sudah jelas, kemudian ahadisin nabawi yang sehari-hari kita pelajari. Itu ilmu. Yang ketiga adalah la adri. Omongan, jawaban saya nggak ngerti. Ah, itu sudah bagus itu. Saya nggak ngerti. Ada yang lebih tahu. Ya kecuali kalau ta'ayana. Artinya pancen yang kono iku sing ditokoni awakmu. Saya misalnya awakmu mulai ketika kamu pulang, ya kamu harus ngerti loh yang ngaji kamu dok. Makanya jangan sampai pulang kalau kamu belum banyak ngerti. Harus ngerti. Kita juga gampang nyalahne wong, biasa. Langkah pertama otak kita itu harus kita bangun kalau ada sesuatu yang kira-kira kita kok enggak cocok atau apa. Itu langkah pertama otak kita itu harus belajar ngomong bahwa mungkin saya belum tahu. Coba saya pelajari dulu. Mungkin saya belum ketemu kitabnya. Coba saya pelajari dulu. Kira-kira begitu. Terus wa yakuna yaksidu bil ulumi wujudahu laiki wa yakuna lan yen ana sapa alim iku yaksidu nejo sapa alim bil ulumi kelawan pira-pira ilmu wujudahu ing tinemune ilmu nailan halim merkoleh sapa alim li saadatil uqba maring kabejan ing dalam akhirat al azimati kang agung. Konsentrasi seorang santri sejati adalah memastikan semua perilakunya ilmiah. Makanya Mbah Yai selalu mengatakan ilmiah, amaliyah. Sama sekali tidak tertarik untuk mendapatkan penilaian dari siapapun. Sama sekali tidak tertarik untuk mendapatkan penghormatan dari semua yang ia tahu dari siapapun. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakuna mengkono alim iku muhtaman kang gatekke bi ilmil batini kelawan ilmu batin. Terusane apa kuwi? Wa fa'ilan ngono to, mencolot ya. Wa fa'ilan lan kang agawe. Wa fa'ilan lan kang agawe. Riqaba qalbin ing nginjen-nginjen ing ati. Riqaba qalbin ing nginjen-nginjen ing ati lisiasati krana ngatur ing qalbi. Dia sangat perhatian terkait keilmuan yang mampu membuat batiniahnya, hatinya semakin bersih, semakin bersinar.
dan selalu memantau semua pergerakan yang ada di dalam hatinya supaya mampu mengaturnya dengan baik. Mutawaqqi'an tur kang ngarep-ngarep injilaan mencolot injilaan ing padang utawa ing kabuka litoriki ilmil akhirati maring dalane ilmu akhirat mimma sangking barang yakunu kang tinemu apa ma minal mujahadati bayane sangking nemen ibadah. Setiap hari dia hanya berusaha meningkatkan pengetahuannya untuk membuat dia semakin tertarik untuk mujahadah fil ibadah. Wes, iku nek alimul ukhra wa yakuna mu'tamidan ala taqlidihi li syari'atin ala basiratihil jala wa yakuna lan yen ana alim iku mu'tamidan kang tetanggenan ala taqlidihi ing atase oleh manut alim li syari'atin maring syariah, benar-benar memegang teguh aturan-aturan syariah wa ala basiratihi lan ing atase peningal atine alim al jala ing dalem buka samar-samari ilmu, al jala ing dalem buka samar-samari ilmu, dan benar-benar menggunakan mata batinnya untuk memahami asraril ulum, sir-sir daripada sebuah keilmuan. Jadi ngeten nggih. Kita kan dari awal sudah diajari untuk atau ditunjukkan oleh mu'alif, oleh Nadim untuk memahami betul ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu syariat, ilmu dhawahir. Kemudian kita baru belajar ilmu bawatin, ilmu yang bersifat batiniyah, qalbiyah, yang mampu menata hati kita sebaik-baiknya. Tapi dua hal itu dari awal sudah diingatkan oleh Nadim untuk tidak dipisahkan. Ketika ilmu batin itu benar-benar sudah nempel ke kita, karena keistiqomahan kita dalam mengamalkan semua keilmuan kita, maka kita akan ngerti apa yang namanya hati nurani. Dan hati nuranilah yang akan menuntun kita ke arah yang benar, ke arah yang sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil gini. Benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila ma ya'lam allamahullahu ma lam ya'lam. Kita kalau punya kemampuan mengamalkan semua yang kita ketahui dengan benar, dengan baik dan istiqomah, pasti oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikasih tahu tentang apapun yang selama ini kita belum pernah tahu. Makanya itulah kenapa kemudian ada faktor yang sangat menentukan dalam sebuah proses taklim ta'alum yang namanya barokah. Karena bi barokatil amal ma'al ilmi, maka akan ngerti ilmi ma lam na'lam. Maka kita akan ngerti apa yang selama ini tidak pernah kita ketahui. Itu yang disebut dengan al-jala, memahami rahasia-rahasia daripada keilmuan. Artinya ada tahqiq di sana, ada pendalaman di sana. Pun begitu ilahuna wallahu taala alam bissawab.